Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ijaz Faris Muhammad, NPM 210826014. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mind map terkait sindroma geriatri, yang dimana video ini sendiri merupakan syarat untuk mengikuti remediasi block growth and development. Jadi untuk sindroma geriatri ini sendiri merupakan sindrom ataupun gejala-gejala yang ditemukan pada penderita ataupun orang-orang yang berusia lanjut, tepatnya kepada lansia ataupun orang yang lanjut usia. Untuk sindroma geriatri ini sendiri memiliki beberapa gejala yang dikenal dengan 14I. Yang pertama itu ada imobilisasi. Imobilisasi yang dimaksud sendiri itu merupakan berkurangnya kemampuan gerak. Yang dimana imobilisasi menggambarkan sindrom penurunan fungsi fisik akibat penurunan aktivitas dan penyakit penyerta. Didefinisikan sebagai ketidakmampuan bergerak selama minimal 3 kali 24 jam. Masalah ini sering diabaikan dalam perawatan di rumah maupun di rumah sakit. Salah satu komplikasi utama adalah ulcus decubitus yang mempersulit perawatan, memperpanjang waktu rawat, meningkatkan biaya, dan risiko kematian. Pasien dengan fraktur femur, penurunan kesadaran, atau penyakit berat lainnya sering mengalami imobilisasi lama yang dapat menyebabkan ulcus decubitus, trombosis vena, hipotensi ortostatik, infeksi saluran kemih, pneumonia aspirasi, kekakuan sendi, dan hipertrofi otot. Pentingnya identifikasi dan penata laksanaan dini baik pada penyakit penyebab imobilisasi maupun masalah imobilisasi itu sendiri sangat diperlukan untuk mencegah komplikasi. Kemudian ada instabilitas atau jatuh serta patah tulang. Proses menua sering disertai perubahan cara jalan dan keseimbangan, meningkatkan risiko jatuh yang dapat menyebabkan trauma fisik dan psikososial, seperti hilangnya rasa percaya diri, kecemasan, dan depresi, hingga mengisolasi diri dan imobilisasi. Gangguan keseimbangan bisa disebabkan oleh masalah visual, vestibular, atau sensori motorik. Seringkali gangguan cara berjalan pada lanjut usia dianggap normal oleh keluarga dan tenaga kesehatan, padahal bisa menjadi gejala penyakit yang bisa disembuhkan. Kecepatan berjalan menurun sekitar 0,2% per tahun hingga usia 63 tahun dan meningkat menjadi 1,6% per tahun setelahnya. Pada lanjut usia dengan fraktur femur, masalah seperti nyeri, imobilisasi, dan gangguan asupan makanan dan cairan perlu dipertimbangkan, mengingat dampak fisik dan mental yang signifikan. Kemudian ada inkontinensia urin atau mengompol. Inkontinensia urin adalah ketidakmampuan menahan keluarnya urin secara tak terkendali. Penyebabnya seperti delirium, imobilisasi, poliuria, infeksi, inflamasi, infeksi feses, dan obat-obatan. Masalah kesehatan yang ditimbulkan meliputi dehidrasi karena takut minum, jatuh dan fraktur karena urin yang berceceran, serta luka lecet, dan ulcus decubitus akibat pembalut yang lembab. Selain itu, inkontinensia urin dapat menyebabkan rasa malu dan depresi. Kemudian ada infeksi. Gejala infeksi ini penyebab utama mortalitas dan morbiditas pada lanjut usia. Seringkali mengakibatkan rawat inap. Penyebab infeksi meliputi perubahan sistem imun, penurunan refleks batuk, sirkulasi yang terganggu, dan penyakit kronik. Infeksi umum pada lanjut usia meliputi infeksi paru, saluran kemih, dan kulit, serta pneumonia sebagai penyebab kematian tertinggi. Infeksi saluran kemih adalah kedua yang paling sering terjadi. Tenaga kesehatan harus mengenali gejala infeksi pada lanjut usia dan pentingnya pemberian vaksinasi, serta peningkatan status nutrisi sebagai pencegahan. Kemudian ada impairment of sense atau gangguan fungsi indera. Sering terjadi pada lanjut usia dan dapat menyebabkan gangguan fungsional serta isolasi sosial. Penting bagi tenaga kesehatan untuk mengidentifikasi dan menangani gangguan pendengaran, penglihatan, penciuman, pengecapan, dan perabaan. Contoh, saat berkomunikasi dengan pasien lanjut usia yang mengalami gangguan pendengaran, berbicara dengan intonasi jelas, jangan terlalu cepat, dan pastikan pasien dapat melihat gerak bibir. Kemudian ada inanition atau kekurangan gizi. Kekurangan gizi makro dan mikro sering dialami lanjut usia akibat masalah somatik, fisik, atau sosial. Asupan energi dan protein menurun sering bertambahnya usia terkait penurunan aktivitas fisik dan perubahan komposisi tubuh. Faktor-faktor seperti gangguan mobilisasi, kapasitas aerobik, input sensor, gigi, malabsorpsi, penyakit kronik, obat-obatan depresi, demensia, keterbatasan keuangan, dan pengetahuan gizi yang kurang menyebabkan lanjut usia rentan kekurangan gizi. Kekurangan gizi berdampak pada imunitas, penyembuhan luka, status fungsional, dan meningkatkan mortalitas. Kemudian ada iatrogenik, yang dimana masalahnya akibat tindakan medis. Masalah kesehatan akibat tindakan medis dengan polifarmasi misalnya adalah paling umum pada lanjut usia. Polifarmasi ini sendiri penggunaan beberapa obat, jadi seringkali lebih dari 5 atau obat untuk melebihi kebutuhan klinis. Faktor penyebab polifarmasi meliputi penyakit kronik, resep dari beberapa dokter, kurangnya koordinasi perawatan, gejala penyakit yang tidak khas, dan penggunaan obat tambahan untuk mengatasi efek samping obat yang sedang digunakan.
Kemudian ada gejala insomnia, yang dimana insomnia ini sering dialami pasien dengan keluhan sulit tidur, tidur gelisah, sering bangun dan merasa tidak berdaya atau tertekan akibat kurang tidur. Penyebabnya termasuk gangguan cemas, depresi, delirium, dan demensia. Insomnia kronik dapat menyebabkan tekanan jiwa atau distress. Kemudian ada intellectual impairment, yang dimana gangguan fungsi kognitif atau intellectual impairment ini adalah kapasitas intelektual di bawah rata-rata normal untuk usia dan pendidikan seseorang. Penyebabnya termasuk sindrom delirium dan demensia. Penanganan yang tidak adekuat pada delirium dapat menyebabkan komplikasi serius. Penanganan yang tidak adekuat pada demensia dapat mempercepat penurunan intelektual dan menambah beban pada keluarga serta masyarakat. Kemudian ada isolation. Isolasi adalah menarik diri dari lingkungan, sering disebabkan oleh depresi dan hendaya fisik berat dan dapat berujung pada kecenderungan bunuh diri. Berkurangnya kemampuan keuangan atau impecunity merupakan gejala berikut dari sindroma geriatri. Impecunity adalah kondisi ketidakberdayaan finansial, penting pada lanjut usia karena dapat membatasi akses ke layanan kesehatan, nutrisi, dan asuhan psikososial. Kemudian ada gejala infection atau konstipasi, di mana konstipasi sering terjadi pada lanjut usia akibat berkurangnya peristaltik khusus. Kemudian ada immune deficiency, yang dimana gangguan sistem imun pada lanjut usia, terutama pada sistem imun seluler, meningkatkan risiko infeksi seperti tuberkulosis. Kemudian ada impotence atau impotensi, yang dimana merupakan gangguan ereksi pada pria lanjut usia bisa disebabkan oleh obat antihipertensi, diabetes, merokok, serta hipertensi. Nah, jadi dari 14 sindroma geriatri ini sendiri, itu ada 6 kondisi utama, ataupun pada lansia itu pasti terkena gejala dari 6 sindroma ini. Di antaranya itu ada imobilisasi, instabilitas, gangguan kognitif tadi atau intellectual impairment, kemudian ada isolasi karena depresi, dan inkontinensia urin, yang dimana sering disebut geriatric giants, dan memerlukan penanganan intensif. Jika ditemukan segera dirujuk ke rumah sakit. Mungkin sekian presentasi mind map yang saya dapat paparkan. Terima kasih. Saya tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.